Neraka pun pecah saat Zelensky menyerang langsung di Rusia. Dan dini hari tadi membuat Moskow panik. Amin. Ukraina membawa perang ke St. Petersburg, menyerang infrastruktur minyak di pelabuhan dan juga menargetkan Kronstadt, titik militer sensitif di Laut Baltik. Pesan itu tidak disembunyikan. Dalam pernyataan teknis, Zelensky menyebut operasi ini sebagai sanksi jarak jauh dari Ukraina. Sementara itu, Putin berusaha menjual citra bahwa semuanya terkendali. Asap membubung di dekat salah satu kota terpenting di Rusia, tepatnya kota kelahiran Presiden Rusia. Ukraina tidak hanya bertahan di dalam wilayahnya sendiri, mereka juga mengincar urat nadi ekonomi musuh langsung di Rusia. Pada saat yang sama, muncul laporan tentang pemadaman listrik di Belgorod. Peringatan tentang kemungkinan provokasi Rusia terhadap Polandia dan kapal pesiar yang terkait dengan Putin sedang dipindahkan dengan pengawalan Angkatan Laut. Dan Trump berbicara dengan Putin dan Zelensky pada hari yang sama. Apa sebenarnya yang disasar Zelensky? Mengapa Putin tampak semakin tertekan di dalam Rusia sendiri? Bagaimana Trump masuk ke dalam permainan ini di tengah situasi yang memanas? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pasukan Ukraina menyerang pada dini hari tanggal 4 Juli 2026, menargetkan wilayah Sankt Petersburg dan titik-titik di dekat Laut Baltik. Fokus utama adalah infrastruktur pelabuhan minyak yang dianggap oleh Kiev sebagai bagian dari mesin yang membiayai perang Rusia. Serangan juga terjadi terhadap Kronstadt yang digambarkan oleh Zelensky sebagai target militer penting. Jaraknya sangat mengesankan karena serangan ini keluar dari pola tekanan yang biasanya hanya terjadi di perbatasan. Dan ini menunjukkan bahwa Ukraina terus memperluas jangkauannya terhadap wilayah Rusia yang sebelumnya tampak lebih terlindungi. Terminal St. Petersburg memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai titik utama penyimpanan, pemindahan, dan ekspor produk turunan minyak bumi. Terminal ini terhubung dengan pelabuhan besar St. Petersburg di Teluk, Finlandia, dan disebut oleh media Ukraina sebagai sebuah infrastruktur penting. Dengan kapasitas tahunan sekitar 12,5 juta ton, otoritas Rusia berusaha mengendalikan besarnya kerusakan. Gubernur Alexander Beglov menyatakan bahwa distrik Kirovsky terkena serangan dan pertahanan Rusia menembak jatuh 72 drone di atas Sankt Petersburg dan wilayah sekitarnya. Drone Ukraina berhasil mendekati salah satu kota yang paling dilindungi di Rusia, dan asap di pelabuhan menjadi pemandangan yang tidak bisa dijelaskan oleh Kremlin. Tanpa mengakui adanya kerentanan, Zelensky mengambil sikap politik atas serangan tersebut dengan sebuah pernyataan yang diperhitungkan saat berbicara tentang sanksi berjangkauan jauh. Dia mengalihkan diskusi dari ranah militer saja ke ranah ekonomi. Jika Rusia menggunakan minyak untuk membiayai perang, Ukraina akan menargetkan struktur yang membantu uang tersebut beredar. Hal ini juga sejalan dengan permintaan yang diajukan oleh Zelensky kepada para pemimpin internasional untuk terus memberikan tekanan terhadap sektor minyak Rusia. Dan tentang apa yang disebut armada bayangan, yang digunakan untuk menghindari pembatasan dan menjaga ekspor. Serangan di Kronstadt meningkatkan bobot operasi tersebut. Pulau tersebut memiliki infrastruktur militer yang terkait dengan pertahanan Rusia di Baltik dan memiliki nilai simbolis bagi Moskow. Belgorod juga menjadi sorotan dalam pemberitaan tekanan tersebut. Laporan lokal dan media Ukraina melaporkan adanya ledakan, kebakaran pada infrastruktur energi dan pemadaman listrik. Informasi tersebut beredar sebagai tanda lain bahwa perang telah kembali ke dalam wilayah Rusia di titik-titik sensitif, terutama energi, komunikasi, dan pasokan. Moskow selalu berusaha membuat warga Rusia percaya bahwa perang adalah sesuatu yang jauh. Serangan-serangan ini memecahkan gelembung itu. Perlahan-lahan reaksi Rusia mengikuti skenario yang sudah dikenal.
Putin meremehkan relevansi strategis dari serangan terhadap energi dan mencoba mempertahankan narasi kemajuan di medan perang. Tapi masalahnya bagi Kremlin bukan hanya kerusakan fisik, melainkan akumulasi kerusakan itu. Kilang, terminal, pembangkit listrik, pelabuhan, dan pangkalan militer mulai lebih sering muncul dalam daftar target. Setiap serangan menimbulkan biaya, ketakutan, keterlambatan, dan keraguan di dalam sebuah mesin yang bergantung pada kendali psikologis sama seperti bergantung pada amunisi. Insiden kapal pesiar yang dikaitkan dengan Putin semakin memperkuat perasaan tekanan tersebut. Publikasi yang mengutip Telegraph melaporkan bahwa kapal pesiar Super Graceful, yang juga dikenal dengan nama Kosatka, telah meninggalkan perairan Eropa menuju Murmansk, dikawal oleh kapal-kapal Rusia. Kapal tersebut dengan panjang sekitar 82 meter dan diperkirakan bernilai sekitar 100 juta pound sterling, diduga dipindahkan karena kekhawatiran akan serangan dari Ukraina. Sementara Rusia berusaha menunjukkan kekuatan, aset-aset yang terkait dengan puncak kekuasaan tampak dilindungi dan dijauhkan dari zona berbahaya. Jika sebelumnya Kremlin tampak nyaman di Baltik, sekarang struktur dan kapal bernilai tinggi memerlukan pengawalan, pemantauan, dan perlindungan terhadap drone. Hal ini tidak langsung menjatuhkan Putin, tetapi merusak citra tak terkalahkan yang telah ia jual selama bertahun-tahun. Dan dalam perang atrisi, citra juga merupakan bahan bakar. Polonja menjadi pusat perhatian karena alasan lain. Laporan yang dikaitkan dengan Telegraph dan Onet menyebutkan bahwa intelijen Amerika Serikat telah memperingatkan Warsawa tentang kemungkinan provokasi Rusia di wilayah Polandia. Dengan skenario yang melibatkan serangan hibrida, drone, infrastruktur kritis, atau pergerakan di perbatasan dengan Belarus dan Kaliningrad, rencana yang mungkin ini memiliki tujuan politik untuk menguji respons NATO, menciptakan perpecahan di antara sekutu, dan mencoba mendorong Barat ke meja perundingan di bawah tekanan. Rusia tahu bahwa sebuah provokasi di wilayah Polandia akan berdampak langsung, karena Polandia adalah anggota NATO dan merupakan salah satu jalur utama dukungan untuk Ukraina. Jika Moskow berhasil menimbulkan kebingungan tanpa secara jelas mengakui keterlibatannya, mereka akan mencoba mengubah rasa takut menjadi keuntungan diplomatik. Sementara semua itu terjadi, Putin menelpon Donald Trump pada hari kemerdekaan Amerika Serikat. Percakapan itu terjadi pada 4 Juli 2026, berlangsung sekitar 85 menit menurut Podder 360, dan dimulai dengan ucapan selamat atas 250 tahun kemerdekaan Amerika. Kremlin mengatakan bahwa panggilan tersebut bersifat objektif dan konstruktif, dengan pembahasan mengenai Ukraina, Iran, hubungan bilateral, serta kemungkinan memperluas kontak antara kedua pemerintahan. Yuri Ushakov, penasihat Putin, menyatakan bahwa Trump menegaskan kembali kesediaannya untuk membantu mencari solusi atas perang tersebut. Dengan kemungkinan kunjungan baru ke Moskow, Zelensky juga berbicara dengan Trump pada hari yang sama. Presiden Ukraina mengucapkan selamat kepada rakyat Amerika atas perayaan 4 Juli. Ia berterima kasih atas dukungan yang diterima dari Amerika Serikat dan mengatakan bahwa mereka berdua berbicara tentang garis depan dan upaya diplomatik. Keduanya sepakat untuk melanjutkan pembicaraan selama KTT NATO di Ankara. Ukraina menginginkan perdamaian, tetapi tidak menginginkan perdamaian yang dipaksakan oleh Putin sebagai hadiah atas invasi tersebut. Perang kini memasuki fase di mana wilayah Rusia tidak lagi hanya menjadi wilayah belakang yang aman. Saint Petersburg, Kronstadt, Belgorod, dan bahkan Laut Baltik sendiri muncul sebagai titik-titik tekanan. Tanpa dana dari sektor energi, Rusia kehilangan kekuatan untuk membiayai pasukan, logistik, pengadaan ulang, dan propaganda. Itulah sebabnya Kiev terus menargetkan fasilitas yang terkait dengan bahan bakar dan meminta sekutunya untuk mempertahankan sanksi. Panggung berikutnya adalah KTT NATO di Ankara, di mana Trump dan Zelensky diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan tentang garis depan pertempuran, pertahanan udara, sanksi, dan negosiasi. Putin tiba pada momen ini dengan berusaha tampak terbuka untuk berdialog, namun tertekan oleh serangan di wilayah yang semakin dalam. Zelensky menunjukkan bahwa Ukraina tidak boleh menunggu Rusia menentukan kapan perdamaian akan terjadi. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.